Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Inten Sofi, peserta uji Pandega Gerakan Pramuka UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang SKU Pandega poin yang pertama. Isi SKU poin pertama yaitu 1. Menjelaskan makna rukun iman, rukun Islam, dan ihsan serta memberikan contohnya. Yang kedua yaitu menjamak dan mengqashar sholat berjamaah. Yang ketiga, puasa sunnah. Yang keempat, dapat merawat jenazah. Yang kelima, menjelaskan perbedaan zakat fitrah serta zakat mal dan dapat menghitung nisab zakat mal. Yang keenam yaitu dapat menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis secara tematik serta dapat menjelaskannya. Memasuki poin yang pertama yaitu tentang makna rukun iman. Rukun Islam, seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang beragama Islam apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai orang Islam. Syarat-syarat ini disebut sebagai rukun Islam. Terdapat 5 hal dalam rukun Islam. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadah. Syahadah adalah sebuah pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam, di mana orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam harus mengucapkan syahadah. Syahadah adalah pengakuan terhadap keesaan Allah dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat tersebut berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Orang yang telah mengucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali dinyatakan sah telah beragama Islam dan dituntut melaksanakan rukun Islam yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu mendirikan sholat. Sholat adalah ibadah yang harus dilakukan seorang muslim setelah mengucapkan syahadat. Salah satunya adalah sholat fardu atau sholat wajib. Dalam sehari terdapat 5 sholat wajib yang harus dilakukan seorang muslim. Sholat ini dilaksanakan setelah akil balik atau masa remaja menurut Islam, seumur hidup dan sampai akhir hayat. Lalu yang ketiga yaitu ada menunaikan zakat. Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, dan keberkahan. Zakat dengan arti suci maksudnya bahwa zakat tersebut dapat mensucikan harta pemberian Allah. Menurut hukum Islam, zakat berarti memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Lalu yang keempat ada berpuasa. Berpuasa adalah menahan hawa nafsu, yaitu nafsu makan, nafsu birahi, dan nafsu berbuat jelek pada waktu yang telah ditentukan. Puasa tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan, tetapi juga menahan segala hal yang bisa berpotensi menimbulkan dosa, seperti menggunjing, mengadu domba, dan lain sebagainya. Salah satunya, puasa wajib di bulan Ramadan. Bagi kalangan umat muslim, bulan Ramadan adalah bulan yang utama, bulan yang mulia. Siapa yang beribadah atau berbuat baik pada bulan itu, pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji bila mampu. Rukun Islam yang kelima ini wajib bagi kalangan yang telah mampu. Bagi kalangan yang telah siap, baik itu kesiapan harta, biaya, fisik, dan mental. Menunaikan ibadah haji berarti menghadap Allah, karena dalam berhaji kita mendatangi Baitullah, yaitu rumah Allah. Ka'bah di Mekah adalah pusat seluruh muslim dunia berkumpul untuk menunaikan ibadah haji. Selain itu, ada beberapa tempat lain yang harus didatangi untuk menunaikan syarah sah haji, seperti Arafah, Mina, dan lainnya. Selanjutnya ada rukun iman. Iman menurut bahasa artinya membenarkan, sedangkan iman menurut istilah yaitu syariat. Maksudnya mengakui dengan lisan atau perkataan dan membenarkan, tasdik dengan hati, dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Maka dari itu, iman tidak hanya diucapkan, tetapi diamalkan. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya mempercayai bahwa Allah itu ada
dan mengakui bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Lalu yang kedua yaitu ada iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya mempercayai adanya malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan selalu beribadah kepada Allah dan tidak memiliki nafsu. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah adalah wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Iman kepada kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab tersebut pada Rasul sebagai pedoman umat manusia. Ada 4 kitab yang Allah turunkan, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Yang keempat, yaitu ada iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti mempercayai bahwa Allah mengutus orang-orang terpilih yang kemudian disebut Nabi dan Rasul untuk menyempurnakan kehidupan umat manusia. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai adanya hari kiamat atau hari akhir. Pada hari itu, kehidupan manusia dan alam semesta akan dihancurkan tanpa sisa. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya mempercayai takdir atau ketetapan yang dibuat oleh Allah. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali atau zaman yang tidak ada awalnya. Kemudian ada ihsan. Ihsan adalah melakukan ibadah secara khusyuk, ikhlas, dan yakin bahwa Allah selalu mengawasi apa yang kami lakukan. Tingkatan ini tidak mudah dicapai oleh seorang muslim. Tidak semua muslim mudah melakukan ibadah secara khusyuk dan ikhlas. Maka dari itu, marilah belajar ikhlas dan khusyuk dalam beribadah. Contoh pengamalannya melakukan sholat dengan tenang dan khusyuk sehingga menjadi sholat yang sah. Ada 3 aspek dalam ihsan, yaitu ibadah, muamalah, dan akhlak. Ihsan dalam ibadah adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Seakan-akan Allah selalu bersama kita dan selalu mengawasi kita. Ihsan dalam muamalah adalah berbuat baik dan berhubungan dengan orang lain hanya semata karena Allah dan seakan-akan kita melihat Allah. Ihsan dalam bentuk akhlak adalah hasil dari ihsan dalam beribadah dan bermuamalah, dengan terciptanya tindakan yang kita diharapkan oleh Rasul dalam menjalani hidup ini. Poin yang kedua yaitu menjamak dan mengqashar sholat berjamaah. Sholat jamak adalah menggabungkan 2 sholat yang dilaksanakan menjadi satu waktu. Waktu sholat yang diperbolehkan di jamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Waktu yang tidak diperbolehkan adalah sholat Jumat yang digabung dengan sholat asar dan sholat subuh. Cara sholat jamak dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu yang pertama jamak takdim, jamak yang didahulukan, yaitu menjamak 2 waktu sholat dan melaksanakannya pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, sholat zuhur dengan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur, atau sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu sholat maghrib. Kemudian jamak takhir, yaitu jamak yang diakhirkan, adalah menjamak 2 sholat yang melaksanakannya pada waktu sholat kedua. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar dilaksanakan pada waktu asar. Kemudian ada sholat qashar. Sholat qashar adalah meringkas jumlah rakaat sholat fardu yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun syarat mengqashar sholat, yaitu ada 4. Yang pertama, berpergian yang bukan untuk maksiat. Yang kedua, sholat yang diqashar adalah ada atau bukan qadha, yang 4 rakaat. Yang ketiga, tidak boleh bermakmum pada orang yang sholat sempurna atau tidak diqashar. Yang keempat, jarak yang ditempuh jauh. Poin yang ketiga yaitu puasa sunnah.
Puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi sangatlah banyak sekali. Dan setiap puasa sunnah memiliki faidah dan keutamaannya sendiri-sendiri. Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama yaitu puasa Senin Kamis. Puasa yang selalu dilakukan setiap hari Senin dan hari Kamis. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2360 dan Ibnu Majah nomor 1739 sahih. Yang kedua yaitu ada puasa 3 hari setiap bulan Hijriyah atau puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa yang dilakukan 3 hari setiap bulan Hijriyah. Untuk tanggalnya itu bebas, namun lebih diutamakan pada pertengahan bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15, yang sering disebut yaitu puasa Ayyamul Bid. Kemudian ada puasa Daud, yaitu puasa seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud. Cara puasa Daud adalah sehari berpuasa dan sehari tidak. Kemudian ada puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan Syawal selain tanggal 1 Syawal. Kemudian puasa di bulan Sya'ban, yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Kemudian puasa di awal bulan Zulhijjah, puasa Asyura yang dilaksanakan pada bulan Muharram, dan yang terakhir ada puasa Arafah, yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Poin yang keempat yaitu dapat merawat jenazah. Apabila ada seseorang yang meninggal, maka diwajibkan bagi sesama muslim untuk mengurus mayit. Hal tersebut hukumnya fardu kifayah, yakni apabila sudah dilaksanakan sebagian muslim, maka tidak wajib bagi muslim lainnya. Proses mengurus mayit ada 4, yaitu yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, yang keempat menguburkan. Memandikan jenazah menggunakan air bercampur widara. Adapun beberapa hal penting yang berkaitan dengan memandikan jenazah yang perlu diperhatikan, yaitu syarat bagi orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, muslim, berakal dan baligh. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan jenazah dan memandikannya sebagaimana yang diajarkan sunnah, serta mampu menutupi aib dari jenazah tersebut. Jenazah yang wajib untuk dimandikan yaitu ada 4. Yang pertama, jenazah seorang muslim dan bukan kafir. Kedua, bukan bayi yang keguguran dan jika lahir dalam keadaan sudah meninggal tidak dimandikan. Yang ketiga, ada sebagian tubuh jenazah yang dapat dimandikan. Keempat, bukan jenazah yang mati syahid. Kemudian yang kedua yaitu ada mengkafani. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walaupun hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah mengkafani jenazah muslim bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah adalah kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Kain kafan hendaknya berwarna putih. Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wewangian terlebih dahulu. Kemudian, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Kemudian poin yang ketiga yaitu mensolatkan. Orang yang paling utama untuk melaksanakan sholat jenazah yaitu orang yang diwasiatkan si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Ulama atau pemimpin terkemukakan di tempat tersebut. Kemudian orang tua si jenazah, anak-anak si jenazah, keluarga dekat,
dan kaum muslimin seluruhnya. Rukun sholat jenazah ialah berniat mensolatkan jenazah, takbir 4 kali dan berdiri bagi yang puasa. Adapun cara melakukan sholat jenazah adalah pertama niat, yang kedua yaitu takbir 4 kali. Takbir pertama yaitu membaca Al-Fatihah, takbir kedua yaitu membaca sholawat kepada Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk mayit atau jenazah, dan takbir yang terakhir, takbir keempat yaitu membaca doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Lalu yang terakhir ada salam. Poin keempat yaitu mengkuburkan. Mengkuburkan jenazah adalah langkah terakhir dalam mengurus jenazah. Disunahkan membawa jenazah dengan usungan jenazah dipanggul di atas pundak dari keempat sudut usungan. Para pengiring tidak dibenarkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan, sebab Rasul telah melarangnya. Disunahkan mendalamkan lubang kubur agar jasad si mayit terjaga dari jangkauan binatang buas dan agar baunya tidak merebak keluar. Poin yang kelima yaitu menjelaskan perbedaan zakat fitrah serta zakat mal dan dapat menghitung nisab zakat mal. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadan. Syarat zakat fitrah adalah beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah berupa beras atau makanan pokok dengan kadar zakat fitrah yaitu 2,5 kg atau 3,5 kg per jiwa. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki atau orang yang berzakat melalui amil serta resmi untuk diserahkan kepada mustahik atau penerima zakat. Syarat harta yang dikenakan zakat mal yaitu milik penuh, halal, cukup, nisab, dan haul. Macam-macam zakat mal. Yang pertama ada zakat emas. Nisab dari zakat emas ini yaitu 85 gram dengan kadar zakat 2,5%. Yang kedua zakat perak dengan nisab 595 gram dengan kadar zakat 2,5%. Zakat logam mulia dengan nisab 85 gram dengan kadar zakat 2,5%. Kemudian zakat uang dan surat berharga lainnya jumlahnya setara dengan nisab emas, yaitu 2,5%. Zakat perniagaan setara dengan nisab 85 gram emas atau kadar zakat 2,5%. Kemudian zakat pertanian, perkebunan, dan perhutanan nisabnya senilai 653 kg gabah dengan kadar zakat 10% jika tada hujan atau 5% jika irigasi dan perawatan lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu ada zakat peternakan dan perikanan sama dengan zakat perniagaan. Yang kedelapan yaitu ada zakat pertambangan atau perindustrian sama dengan zakat emas. Kemudian zakat pendapatan dan jasa. Nisabnya senilai 653 kg gabah atau 523 kg beras. Kadar zakatnya yaitu 2,5%. Kemudian yang terakhir ada zakat rikas atau barang temuan. Kadar zakatnya yaitu 1/5 atau 20%. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu poin ke-6 adalah menafsirkan dan menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis secara tematik. Tafsir surat Al-Qamar ayat 49 yaitu Bismillahirrohmanirrohim, Inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ayat ini berbicara tentang masalah takdir, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka orang-orang kafir. Kalian yang sekarang memaki-maki Nabi Muhammad SAW dan mengganggu kaum muslimin di Mekah, suatu saat kalian akan kalah dan diseret ke neraka jahanam selama-lamanya.
Dan semua ini telah dipicu dan tidak akan luput dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan bahwa setiap apa yang ada pada kehidupan ini telah ditakdirkan dan ditulis di Lauhul Mahfuz sejak dahulu. Dan Allah memberikan kepada makhluknya kewajiban, dengannya Allah menciptakan mereka. Hal ini mencakup semua makhluk dan alam bagian atas maupun alam bagian bawah. Sekian pemaparan SKU poin pertama dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.